Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Miss Tia, dan hari ini di pelajaran SKI. Anandaku Solih dan Solihah kelas 3 Al-Quds dan Gaza MIT Nurul Iman 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Miss Tia berdoa teman-teman semua beserta keluarga dalam keadaan sehat. Amin amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, hari ini kita akan mulai di bab baru, yaitu di pelajaran ke-8 tentang bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentunya teman-teman sudah siap kan, dan tentunya bersemangat untuk memulai pembelajaran hari ini. Baiklah, mari kita buka dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, pertama-tama kita akan membahas tentang bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa ya yang menjadi bukti kerasulan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama adalah peristiwa-peristiwa yang mengiringi kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, peristiwa-peristiwa setelah kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, masa kanak-kanak dari Nabi Muhammad. Keempat, awan yang menaungi perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelima, rahim Khadijah binti Khuwailid yang merupakan istri Rasulullah dan telah berusia 40 tahun menjadi subur dan memiliki keturunan. Keenam, tanda kenabian di kedua pundak Rasulullah. Ketujuh, kabar para nabi dan kitab-kitab sebelumnya. Dan yang kedelapan adalah mukjizat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kerusakan moral bangsa Arab pra-Islam yang makin menyimpang dari ajaran benar membuat prihatin Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memang sangat memperhatikan keadaan masyarakat di sekitarnya. Karena itulah Rasulullah pun mulai bertahanus, yaitu mempersiapkan diri untuk mencari petunjuk agar dapat mengatasi berbagai persoalan di tengah-tengah kaumnya. Ketika itu Rasulullah berumur sekitar 40 tahun. Nah, di suatu malam yang penuh kemuliaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan firman-Nya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertemuan malaikat Jibril dengan Rasulullah Muhammad ini merupakan turunnya wahyu yang pertama, sekaligus mengangkat Rasulullah Muhammad sebagai nabi dan rasul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus untuk seluruh umat manusia. Nah, anak-anak, hal ini merupakan salah satu bukti ya kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi Muhammad memiliki sifat-sifat terpuji dan akhlak yang mulia. Apa saja ya sifat-sifat itu? Di antaranya adalah berjiwa besar, cerdas, berperasaan halus, dan juga kuat ingatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan beberapa mukjizat kepada Nabi Muhammad. Nah, apa saja ya mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Mukjizat yang pertama adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah pun dapat membelah bulan demi membuktikan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum kafir Quraisy. Ini bermula dari kaum kafir Quraisy yang berencana untuk menyudutkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar kenabian dari Rasulullah tidak terbukti. Nah, mereka kesal pada Rasulullah karena dianggap sudah menghina Tuhan yang mereka sembah dan mendakwahkan agama baru. Kaum Quraisy memberikan tantangan kepada Nabi Muhammad untuk menunjukkan satu mukjizat kepada mereka, yaitu dengan membelah bulan menjadi dua. Dengan izin Allah, Rasulullah kemudian memperlihatkan kebenaran kepada mereka, yaitu bulan akhirnya terbelah menjadi dua dan kemudian menyatu sesuai dengan permintaan para kafir Quraisy. Namun, meski Rasulullah telah menunjukkan mukjizat dan kebesaran Allah pada kaum kafir Quraisy, tapi mereka tetap tidak mau beriman kepada Allah. Mereka malah menuduh Nabi Muhammad sebagai tukang sihir. Mukjizat Nabi Muhammad yang kedua adalah menghentikan perjalanan matahari. Anak-anak, sewaktu Nabi Muhammad ditantang oleh kaum Quraisy
untuk membuktikan kenabian beliau, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah kemudian memberikan isyarat kepada matahari, dan matahari pun langsung terbenam dengan cepat, sehingga dunia menjadi gelap gulita. Lalu terbitlah bulan purnama yang cahayanya terang benderang. Dan tatkala bulan sudah meninggi, Rasulullah pun memberikan isyarat kembali dengan kedua jarinya kepada bulan. Maka bulan pun meluncur dengan cepat ke bumi. Kemudian bulan pun bergetar bagaikan awan dan terbelah menjadi dua. Mukjizat Nabi Muhammad yang ketiga adalah memunculkan kembali matahari yang sudah terbenam. Anak-anak, setelah bulan terbelah menjadi dua, kemudian bulan bersatu kembali dan bersinar lagi seperti sedia kala, dan kemudian terbenam. Selanjutnya matahari pun kembali terbit seperti semula. Mukjizat Nabi Muhammad yang berikutnya adalah memperbanyak makanan yang jumlahnya sedikit hingga dapat dimakan oleh ribuan orang. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Abu Talhah dan istrinya mendengar bahwa Nabi Muhammad sedang lemas. Kemudian Abu Talhah mengundang Nabi Muhammad untuk makan di rumahnya. Nabi Muhammad kemudian datang dengan mengajak banyak sahabat. Namun Abu Talhah hanya memiliki sedikit saja makanan. Kemudian Rasulullah mendoakan makanan yang dihidangkan, dan akhirnya makanan tersebut cukup untuk makan semua orang hingga kenyang. Begitu juga dengan Rasulullah dan keluarga Abu Talhah. Mukjizat kelima yaitu adalah perjalanan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, dan kemudian dilanjutkan dengan perjalanan Nabi Muhammad menuju langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha. Disinilah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bertemu dengan Nabi Muhammad dan memberikan perintah sholat wajib 5 waktu. Mukjizat yang keenam adalah dapat menyembuhkan berbagai penyakit hanya dengan berdoa dan mengusap bagian yang sakit. Contohnya ketika Nabi Muhammad SAW menyembuhkan kaki sahabat yaitu Abdullah bin Atik yang patah saat menjalankan misi penyerangan. Mukjizat Nabi Muhammad SAW yang berikutnya adalah memberitakan dengan benar sesuatu yang akan terjadi. Di antaranya adalah pernyataan Rasulullah tentang jatuhnya Konstantinopel. Dan ternyata ini benar-benar terbukti ketika Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan Konstantinopel. Dan masih banyak lagi perkataan Rasulullah yang kemudian benar-benar terjadi. Anak-anak, mukjizat berikutnya yang diberikan kepada Rasulullah Muhammad dan merupakan mukjizat yang paling besar bagi Nabi Muhammad SAW adalah diturunkannya kitab suci Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci penyempurna dari kitab suci yang lain yang pernah diturunkan kepada Nabi sebelumnya. Sebagai mukjizat, Al-Quran akan kekal sepanjang dunia ini ada. Nah, hal itu sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Al-Quran akan selalu terpelihara keasliannya sepanjang masa, seperti yang terdapat di firman Allah di surat Al-Hijr ayat ke-9. Nah, anak-anak, Al-Quran merupakan mukjizat terbesar dari Rasulullah Muhammad SAW. Dan Al-Quran memiliki beberapa keistimewaan. Apa saja ya keistimewaan dari Al-Quran? Keistimewaan dari Al-Quran diantaranya adalah: pertama, keindahan susunan bahasanya yang tidak ada yang dapat menandingi. Keistimewaan yang kedua, isi kandungan Al-Quran merupakan penyempurna bagi kitab-kitab yang telah diturunkan terdahulu. Kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran diantaranya adalah Taurat, Zabur, dan Injil. Dengan turunnya Al-Quran, kitab-kitab ini menjadi tidak berlaku karena semuanya sudah disempurnakan di dalam Al-Quran. Ketiga, Al-Quran menjadi petunjuk utama atau Al-Huda untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat. Keistimewaan yang keempat adalah Al-Quran menjadi pengingat atau al-zikir dan pengobat atau asyifa bagi kaum muslimin yang membacanya.
Keistimewaan yang kelima adalah dengan membaca Al-Quran itu sama saja dengan ibadah, sehingga berpahala bagi yang membacanya maupun bagi yang mendengarkannya. Anak-anak, kenapa ya Al-Quran disebut sebagai mukjizat terbesar bagi umat manusia? Ini karena berbeda dengan mukjizat yang lain dari Nabi Muhammad maupun nabi-nabi yang sebelumnya, kita sudah tidak dapat melihat lagi mukjizat-mukjizat tersebut. Sedangkan Al-Quran adalah mukjizat yang masih dapat kita lihat sampai dengan hari ini. Bahkan mukjizat Al-Quran merupakan mukjizat yang abadi sepanjang zaman. Baiklah, contoh mukjizat yang lainnya adalah mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat perang Khandaq. Anak-anak, pada saat perang Khandaq, kaum muslimin bekerja sama menggali parit. Bukanlah hal mudah membangun parit yang dalam dan juga panjang dalam waktu yang singkat. Namun inilah keajaiban yang Allah berikan dalam perang Khandaq ini. Proses penggalian parit di mana terdapat batu besar maupun tanah liat yang susah digali, namun Allah berikan izin batu besar itu dapat dipecahkan oleh Rasulullah dan juga tanah liat menjadi seperti pasir sehingga penggalian parit dapat selesai dengan baik. Mukjizat yang kedua adalah melipat gandakan makanan. Mukjizat yang ketiga adalah melipat gandakan kurma. Mukjizat yang ketiga ketika perang Khandaq adalah terlihatnya masa depan. Anak-anak, ketika Rasulullah berusaha menghancurkan batu besar yang menghambat pekerjaan penggalian parit kaum muslimin, Rasulullah bersabda tentang kejatuhan Persia di bawah kekuasaan kaum muslimin. Begitu juga dengan negeri-negeri Romawi yang nanti akan jatuh di tangan kaum muslimin. Lalu Rasulullah juga bercerita tentang istana-istana di Syria maupun San'a dan juga daerah-daerah lain yang suatu ketika nanti akan berada di bawah naungan bendera Allah yang berkibar. Dan kemudian ternyata semua itu menjadi nyata, anak-anak. Baiklah anandaku, dengan demikian tuntas sudah pembahasan materi pada hari ini. Kita tutup ya pembelajaran hari ini dengan bersama membaca hamdalah Alhamdulillahirobbil alamin. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.